Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, saudariku yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesempatan di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang terkadang banyak manusia masuk di dalamnya. Ya, di antaranya yang akan kita ambil pada pagi hari ini adalah dosa-dosa lisan. Jadi dosa yang berkaitan dengan lisan. Dan dosa yang berkaitan dengan lisan itu sangat banyak sekali. Apa di antaranya ya akhwat? Ya, di antaranya adanya para wanita yang dia terjatuh ke dalam dosa ghibah. Adanya para wanita yang dia terjatuh pada dosa namimah. Adanya para wanita yang dia mengatakan sesuatu apa yang ia dengar, ia katakan semuanya. Nah, itu juga sama dosa lisan. Harusnya bagaimana? Harusnya kita itu bisa memilah dan memilih mana yang patut kita bicarakan kembali, mana yang kita tahan. Jadi termasuk dari kesia-siaan apabila seseorang mendengar sebuah perkataan kemudian memberitahukannya kembali kepada orang lain. Subhanallah. Dan di antara dosa lisan adalah ketidakjujuran, ya, kedustaan. Itu di antara dosa lisan. Dan di antara dosa lisan adalah memfitnah seseorang, ya, dengan lisannya. Di antara dosa lisan ya adalah dia membuat suatu kaum tertawa dengan perkataannya yang dusta, dan di antara dosa lisan adalah ia berdebat ya dalam keadaan saling membanggakan ya. Dan ini di antara dosa-dosa lisan. Dan hari ini kita akan belajar salah satu dari dosa-dosa lisan yang dinamakan dengan ghibah. Ya, kenapa kita harus belajar dosa ghibah ya akhwat? Karena ternyata ghibah itu termasuk di antara cara syaitan untuk mengganggu anak Bani Adam. Disebutkan bahwa syaitan dulu itu, kata Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana qad ayisa an ya'budal musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu telah berputus asa mengganggu anak Bani Adam untuk meninggalkan salat. Walakin fit tahrishi bainahum. Namun syaitan berusaha untuk menyebarkan hasutan di antara manusia. Jadi hati-hati ya akhwat, yang namanya hasutan, yang namanya tidak temanan, itu semuanya berasal dari syaitan. Subhanallah. Ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, karena kita semuanya bersaudara. Dan setelah Allah beri rasa cinta menguatkan ukhuwah Islamiyah, apakah syaitan senang atau tidak senang? Tidak senang syaitan. Namanya juga syaitan, ya kan? Ketika melihat hamba-hamba Allah saling mencintai, ketika melihat hamba-hamba Allah saling menyayangi, ketika melihat hamba-hamba Allah saling memaafkan, tuh syaitan gak mau, syaitan gak senang. Maka caranya bagaimana syaitan mengganggu anak Bani Adam? Caranya dengan menghasut, caranya dengan menjadikan dua orang misalnya tidak pernah saling bertemu, dua orang saling berdebat, dua orang tidak saling berteman, dua orang tidak saling bersaudara. Itu adalah hasutan syaitan. Coba mari kita cek diri kita masing-masing. Saya pun akan mengeceknya. Apakah ada saudara kita yang selama ini ketika kita bermuamalah dengannya kita tidak menegurnya lebih dari 3 hari? Ya, coba cek. Ya. Kalau ada ya akhwat, apalagi itu adalah bagian dari keluarga besar kita, maka kita jalin komunikasi lebih awal. Ya.
Karena yang namanya setan tuh banyak sekali jalan untuk mengganggu anak Bani Adam. Ya, di antaranya apa tadi? Menghasut dua orang yang sudah saling mengenal, sudah saling bersaudara. Atau di antara godaan setan adalah menjadikan kakak beradik ya ribut dan akhirnya terputus tali silaturahim di antara mereka. Ya subhanallah. Dan ini adalah godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita ya akhwat bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh yang nyata. Jadi musuh kita tuh bukan manusia, bukan. Musuh kita tuh bukan saudara seiman kita, bukan. Tapi musuh kita itu sesungguhnya syaitan. Itu musuh kita. Dan jadikanlah setan itu musuh, ya jangan teman. Jangan dibolak-balik. Saudara kita dijadikan musuh, setan dijadikan teman. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Dan sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kenapa setan menggoda anak Bani Adam untuk terjerumus ke dalam dosa? Baik itu dosa lisan ataupun dosa-dosa yang lainnya. Jawabannya nopo bu? Dijadikan teman bestinya nanti masuk neraka. Besok di akhirat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei setan," misalnya, "kenapa kamu mengganggu anak Bani Adam?" Kata setannya, "Lah dianya mau untuk diajak gitu ya. Kan saya hanya berusaha mengganggu, hanya berusaha menggoda. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi ternyata akhirnya dia mau untuk menjadikan saya sebagai teman." Subhanallah. Jadi nanti besok ada orang-orang yang menyesal di akhirat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau dulu di dunia berghibah? Kenapa engkau dulu di dunia menghasut? Kenapa engkau dulu di dunia memfitnah? Kenapa engkau dulu di dunia berdosa?" Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba Allah menjawab ya bahwa ini adalah ajakan setan. Setannya dipanggil. Apakah benar? Kata setan benar. Ya, setan enggak berani kalau di hadapan Allah. Tapi kan saya hanya menggoda wahai Rabbku gitu ya. Dan akhirnya manusia ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagai temannya syaitan. Siapa musuh kita yang sebenarnya ibu-ibu? Setan. Tapi jangan bilang ke saudara kita kamu syaitan ya. Dan setan itu ada dari dua jenis, dari manusia dan dari jin. Ya. Jadi setan itu ada yang mengatakan setan itu sifat, ya. Sifat yang melekat pada diri jin atau manusia dengan sifat-sifat yang buruk gitu ya. Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara godaan syaitan ingin mencerai-beraikan antara anak Bani Adam, di antaranya adalah menggodanya dengan terjatuh ke dalam ghibah. Sebelum kita mengetahui dosa ghibah itu seperti apa, alangkah baiknya kita tahu dulu definisi ghibah. Al-ghibah ya, menurut para ulama disebutkan ketika mereka ditanya apa itu ghibah, mereka menjawab dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada yang ditanya ya oleh Rasulullah SAW, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, apa sih artinya ghibah? Maka mereka, para sahabat ini beradab kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan Rasulullah mengatakan al-ghibatu, tolong dicatat teman-teman, dzikraka akhaka bima yakrah. Dzikraka menyebut-nyebut, membicarakan, menggosipkan, apalagi itu. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngerumpi, ngerasani, Dzikroka akhoka, siapa yang dirasani, siapa yang digosipi, akhoka saudaramu. Bima yakroh, tentang apa yang dia benci. Jadi kita
ngerasani saudara kita dengan sesuatu yang kalau dia dengar kita ngerasani dia, maka dia pun tidak suka. Ya. Itu adalah definisi riba. Dzikraka akhaka bima yakrah. Yang rasani menyebut-nyebut saudaranya sesuatu yang kalau dia dengar dia akan membencinya. Ya. Faqila, maka ditanya ya, oleh para sahabat ya. Kata Rasulullah SAW, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, tapi kalau memang pada kenyataannya dia melakukan seperti itu, itulah terjemahannya. Maksudnya memang dia tuh melakukan seperti itu. Dia tuh memang orangnya begitu. Orangnya suka apa? Biasanya ibu-ibu suka ngerasain orang tuh karena sifat apanya sih? Dia pelit misalnya gitu ya. Memang dia orangnya tuh kalau ketemu mukanya muka maghrib misalnya. Muka apa tuh namanya, nggak pernah senyum. Memang seperti itu dia gitu loh. Apalagi Bu biasanya? Yang biasa ibu-ibu ngerasain teman-teman tuh apa? Sifat apa? Pelit, ya nggak pernah tersenyum. Apa lagi? Sombong. Memang dia orangnya sombong gitu, nggak pernah negur. Terus apa lagi? Apa lagi Mbak? Kurang serawung, sombong ya. Kurang serawung. Apalagi? Tidak menghormati yang lebih sepuh, misalnya ya. Itu semuanya kan sifat-sifat yang tidak disukai. Nah, kata Rasulullah SAW, walaupun itu ada padanya, sama namanya ghibah. Subhanallah ibu-ibu. Jadi walaupun memang dia tuh punya sifat yang demikian, itu sama kalau kita mengungkit-ungkit lagi sifat dia, maka itu adalah ghibah. Justru ketika tidak ada sifat yang melekat pada dirinya, kemudian kita ngerasain, itu namanya bukan ghibah lagi, tapi lebih kepada fitnah. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya buhtan, menuduh dengan tuduhan yang keji. Jadi kalau misalnya kita ngerasain orang, dianya orangnya nggak sombong, orangnya serawung, tapi kita ngomonginnya, dia tuh orangnya sombong kok, padahal dia nggak. Maka kita telah menuduhnya. Kita telah memfitnahnya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Coba Bu, cek Bu dalam kehidupan kita. Sepertinya hampir semuanya, termasuk saya ya, kadang kita itu tidak terlepas dari yang namanya ghibah. Semuanya. Coba saya mau tanya, ibu-ibu ada nggak yang nggak pernah ghibah dalam 1 tahun ini? Cung, kalau sejak lahir ibu-ibu terlalu berat, 1 tahun aja. Ada yang nggak pernah ngerasain orang? Yang namanya ngerasain orang tuh bukan orang jauh, orang terdekat juga. Kalau kita ngerasain, wow suamiku tuh yo begini-begini sama, ya. Wow kakakku kok yo begini-begini sami mawon. Ya, jadi mau yang dekat, mau yang jauh sama saja. Ya. Ada yang 1 tahun ini terbebas dari ghibah, tolong acungkan tangan. Nanti mau dikasih hadiah sama Bu Ros. Bu Ros mana? Bu Ros siap memberikan hadiah untuk yang 1 tahun nggak ghibah, Bu Ros? Siap. Ayo Bu, acungkan tangan Bu. Siapa yang nggak ghibah, nggak ngerasain orang, nggak ngerumpi, nggak gosipin 1 tahun ini? Gak ada ya. Semua kita hampir terjerumus ke dalam itu. Mari kita beristighfar. Nastaghfirullah wa natubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita. Ya Masya Allah. Sampai akhirnya Bu, ya Allah ya, karena dosa ghibah ini dosa yang sangat-sangat luar biasa, sampai-sampai Allah itu memberikan perumpamaan. Coba dibuka dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Boleh ibu-ibu buka. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yuk dibaca bareng-bareng biar kita itu ingat, oh ini tuh dosa ghibah. Halaman berapa yang sudah ketemu Al-Quran? Berapa Mbak? 517. Juz 26 ya. Juznya juz 26. Halamannya 517. Sampun? Kalau sudah, kita baca bareng-bareng biar kita tuh ingat ini loh dosa ghibah. Ta'awud terlebih dahulu. Ayat 12. Sudah? Yuk baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, coba Mbak Tias bacakan artinya, maaf. Oh, enggak ada artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini ditunjukkan untuk siapa, Bu? Orang beriman itu siapa? Kita, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti untuk kita semuanya. Apa yang Allah inginkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ditulis, Bu, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Orang-orang yang beriman, wabil khusus kepada kaum muslimah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah yang namanya berprasangka buruk kepada saudaramu. Jauhilah yang namanya suudzon kepada saudaramu. Kenapa? Karena yang namanya dzon, prasangka itu sebagiannya adalah dosa. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini surah Al-Hujurat ayat 12 ini adalah surah yang menurut saya ya padat, jelas, ngena gitu loh, Masya Allah. Siapa di antara ibu-ibu yang gak pernah berprasangka buruk kepada saudaranya? Ada? Yang sukanya memberikan udzur terus ya. Ada gak? Ada. Teman kita di samping kita diajak ngobrol, ya misalnya dia nggak mau, dia cemberut, nah, kita ngasih udzur, oh mungkin dia lagi sariawan, gitu ya. Nggak mau senyum, nggak mau banyak bicara, oh mungkin dia lagi nggak enak badan, gitu ya. Atau misalnya teman kita datang terlambat, oh mungkin bannya bocor, gitu ya. Pernah nggak sih kita begitu, ibu-ibu? Atau kita tuh lebih banyak husnudonnya apa suudonnya ya? Suudzon, ibu-ibu yang bilang. Contoh misalnya apa, Bu? Yang biasanya kita terjebak dalam suudzon. Misalnya apa? Sehari-hari misalnya apa? Kenapa bayar hutang? Hah? Kok saya ngutangin orang bayar-bayar yo gitu ya. Gimana toh? Padahal saya lihat barusan motornya baru. Oh, mungkin motor rental. Dia. Bukan beli tapi nyewa, ya. Itu terus yang perlu kita lakukan adalah memberikan udzur yang banyak. Bu, saya ingin beritahu sebentar. Orang yang banyak suudzon, orang yang banyak berburuk sangka kepada saudaranya, itu sesungguhnya dia akan mengalami penderitaan yang sangat. Iya. Kenapa? Karena pikirannya itu akan memikirkan keburukan kepada orang lain terus. Dan dia tidak dapat menilai secara adil kepada orang lain. Bahkan biasanya kalau ada seseorang telah membenci seseorang, orang yang kita benci itu dia berbuat kebaikan tidak terlihat. Ya, yang ada dicurigain terus, yang ada disuudonin terus. Ada nggak yang begitu, ibu-ibu? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati berburuk sangka, karena sesungguhnya yang namanya buruk sangka itu dari syaitan, dan berburuk sangka itu adalah sebuah dosa.
Ya, subhanallah. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, maka ia akan berusaha menjaga hatinya agar tidak berburuk sangka kepada saudaranya, agar dia tetap berhusnudzon kepada saudaranya. Maka dari itu, yuk mulai saya ajak diri saya dan teman-teman, berikanlah beribu-ribu uzur kepada saudara kita, karena sesungguhnya itu akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manfaatnya yang dirasakan bukan cuma untuk saudara kita, Bu, tapi untuk diri kita. Biar lebih tenang, biar lebih tenang. Orang yang banyak suudzon itu, saya yakin hidupnya nggak akan tenang. Dikit-dikit dia berburuk sangka kepada orang lain, dikit-dikit berburuk sangka kepada orang lain. Yang ada di depan matanya semuanya buruk, yang ada di depan matanya semuanya jelek. Ya, kenapa? Karena dia terlalu berburuk sangka kepada orang lain. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, adanya larangan. Yang pertama tadi berburuk sangka kepada orang lain. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa, Ibu? Karena kesalahan kita pun sudah banyak. Ya, subhanallah. Apa peribahasanya tuh? Gajah semut di seberang terlihat. Gimana ada Bu Guru atau yang dulu bahasa Indonesia? Gimana Mbak Tia? Gajah, kayaknya Mbak Tia sudah dapat 100 tuh bahasa Indonesianya. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Subhanallah ya. Itu kapan jenengan hafal tuh Mbak Tia? Saya mau tanya. SD. Masya Allah ya, kita itu luar biasa loh. SD tuh yang kita hafalin para menteri. Peribahasa. Apa tuh namanya, peribahasa ya gitu ya? Terus plat nomor. Ibu-ibu ada nggak yang pernah ngapalin plat nomor? Pernah kan? Kita kurang kerjaan banget ya, Masya Allah. Tapi giliran sudah hafal juz 30, wallahu ta'ala a'lam ya. Berarti artinya, maksud saya Mbak Afi, artinya kita tuh dulu waktu kecil tuh saking bingungnya menghafal apa, semua dihafal. Ya, subhanallah. Dan hafalan di waktu kecil akan menempel. Buktinya apa? Mbak Tias pun hafal. Padahal peribahasa itu jarang di murojaah ya Mbak? Iya enggak? Apa jenengan murojaah? Enggak pernah kan? Tapi masih ingat. Masya Allah. Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang tampak. Ibu-ibu juga tuh banyak yang hafal. Masya Allah. Maksudnya apa ibu-ibu? Ayo, maksudnya bagaimana? Kesalahan kita tak tampak, kesalahan orang lain sebesar semut ya, yang kecil itu tampak. Jadi kita di dalam Islam, ibu-ibu, tidak diperbolehkan untuk mencari-cari aib orang lain. Kita di dalam Islam tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Yang diperbolehkan adalah apabila kita ketemu seseorang dan kita ternyata Allah takdirkan mengetahui aibnya, maka yang perlu kita lakukan adalah menutupinya. Jangan disebar-sebarkan ya. Dan itu subhanallah, Islam tuh luar biasa loh, indah sekali. Ya kalau semuanya patuh, kalau semuanya nurut, nih Masya Allah. Nah, kita tahu ada aibnya tuh beliau, ya sudah kita tutupi. Karena orang yang dia berusaha mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah pun akan membuka aibnya. Ya, Allah akan membuka aibnya. Sebaliknya, orang yang berusaha menutupi aib saudaranya, maka Allah pun Allah akan menutup aib dirinya. Subhanallah, subhanallah. Dan ini al-jaza'u min jinsil amal, bahwa segala apa yang kita perbuat semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keberapa ibu-ibu? Yang ketiga. Yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing. Janganlah kalian saling ngerasanin. Janganlah kalian saling saling membicarakan keburukan saudara kita. Ya, subhanallah. Diumpamakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Adakah di antara kalian yang suka
apabila dihidangkan mayit atau bangkai saudara kita dan dia telah menjadi bangkai, kemudian kita makan, adakah yang suka untuk memakan bangkai saudara kita? Ada nggak yang suka? Nggak ada ya, jijik kan ya, semuanya jijik. Fakarihtumu, kata Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumu, bukankah kalian itu membencinya? Artinya nggak ada yang suka memakan bangkai saudara kita, ya. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dulu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, ibu-ibu, zaman dulu kala, ada orang-orang yang dia mencakar-cakar wajahnya dengan besi yang sangat luar biasa besar dan panas. Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka sesungguhnya? Ngeri gak sih Bu, bayangin Bu, dia mencakar-cakar wajahnya dengan besi. Ada lagi yang meriwayatkan dengan kukunya yang panjang, dicakar-cakar sampai berlumuran darah, ya. Maka ditanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril, mereka itu yang di dunia senang memakan bangkai saudaranya. Mereka yang di dunia hobinya ngerasanin orang. Mereka yang di dunia hobinya ngerumpi. Mereka yang di dunia hobinya gosip. Mereka yang di dunia hobinya ngerasanin. Nah itu semuanya, ya. Besok di akhirat akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mencakar-cakar wajahnya dengan tangannya atau dengan besi yang sangat panas, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa jikalau engkau berteman dengan seseorang yang suka gibahin orang lain di depan kita, maka ketahuilah bahwa ketika kita tidak ada di depannya, kita yang menjadi bahan pembicaraan. Ya, itu kaidah, tolong dicatat. Jadi kalau kita tuh berteman, kalau pas ketemu kok dia selalu yang diobrolin bukan ilmu, bukan masalah akhirat, tapi yang diobrolin orang lain, maka ketahuilah kalau kita nggak ada di depan dia, ya kan, kalau dia berada di depan kita, yang diobrolin siapa? Orang lain. Tapi kalau pas kita nggak ada di depan dia, maka yang jadi bahan pembicaraan adalah kita. Itu udah kaidah. Jadi bagaimana? Jadi kita harus mulai menjauh, ya, dari orang yang suka ngomongin orang, ya. Kenapa ibu-ibu? Kalau kita masih dekat-dekatan, nanti lambat laun kita juga menikmati riba tersebut, menikmati yang namanya ngerumpi. Karena ruh kita itu, mereka akan lebih senang yang satu frekuensi, ya, yang satu frekuensi. Dulu saya punya teman, masya Allah ya, teman saya itu orangnya berani, masya Allah, barakallahu fiha, perempuan. Jadi beliau itu kalau dengar satu majlis ada yang berghibah, beliau bangun, ya, beliau bangun. Dan beliau langsung mengatakan, ya akhwat, demi Allah kita sudah berada di jurang maksiat, kata beliau. Beliau menasihati menasihati kami, kata beliau, sudah bubar, lebih baik kita menghafal Al-Quran, ini sudah masuk ke dalam area ghibah, ya. Bahkan beliau pun berani, kalau ada orang lain di depan beliau menggibahi saudaranya, maka beliau izin, mohon maaf, saya mau pamit, ini sudah masuk area ghibah, ya. Subhanallah ibu-ibu, saya merinding ya. Semoga Allah menjaga beliau. Orang ini bukan kita benci, bukan, malah akhirnya kita segen, ya. Kata teman-teman kita itu, hati-hati kalau sama fulana, ojo ngomongin orang, gitu ya. Nanti kesekak gitu, betul gak kesekak? Nanti istilahnya kita yang akan dinasehati. Masya Allah, lihat orang yang berusaha menjaga syariatnya Allah, orang yang berusaha tidak mau terjerembab ke dalam dosa, ya. Lambat laun akhirnya orang memuliakannya. Bu, kalau misalnya ada orang, ya, dia menikmati ghibah, duduk di satu majelis, dia dengar orang lain ghibahin, tapi dia kemudian menikmati, ya. Akhirnya semuanya terkena dosa atau dosa? Terkena dosa.
Walaupun pada awalnya misalnya ada orang satu majlis kemudian mengingatkan, itu sudah masuk ghibah. Pada awalnya mungkin ada yang nggak suka, tapi lambat laun kalau dia konsisten, ketika berjumpa dengan orang lain dia berkata, afan ya akhwat, itu sudah masuk ghibah. Afan ya saya akan izin karena ini sudah masuk area ghibah. Lambat laun orang itu akan terkenal dia sangat berhati-hati, telinganya tidak didengarkan dengan masalah-masalah yang berbau ghibah. Masya Allah ya. Dan itu dari sekian banyak ibu-ibu, dari sekian banyak akhwat dari berbagai belahan dunia yang belajar dulu di Yaman tuh hanya beliau satu ya. Masya Allah, keren deh itu orang, keren, Masya Allah. Bahkan sampai sekarang Allah lekatkan ingatan saya tuh kepada beliau. Maksudnya Masya Allah ya, ada orang kayak gitu. Dulu beliau belum nikah, Masya Allah, tapi berani, Masya Allah. Ya subhanallah, orang tuanya luar biasa mendidik anak-anaknya. Saya yakin anak-anak yang seperti itu tuh memang dikondisikan di rumahnya pun orang tuanya menjaga dengan baik ya, Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, setelah kita mengetahui bahaya dosa ghibah dan apa hukuman yang Allah berikan, serta hukum dari ghibah itu adalah dosa besar, maka yang perlu kita ketahui adalah cara menghindari ghibah. Bagaimana agar kita terhindar dari ghibah? Kenapa? Karena ghibah sudah merajalela di mana? Di mana-mana. Baik, yang pertama, menyibukkan diri dengan berbagai macam amal salih. Menyibukkan diri dengan berbagai macam amal salih. Orang yang biasanya suka ngerasanin atau suka gosip, suka ngerumpi, itu kalau ibu-ibu lihat, orangnya itu dia sibuk dengan berbagai macam amal solih atau kurang kerjaan, Bu? Biasanya kan mengisi waktu luang ya, duduk-duduk, ya kan, sore sambil cuci mata gitu ya. Padahal cuci matanya bermaksiat itu, subhanallah ibu-ibu, hati-hati ya. Gini loh, kalau ternyata di dalam hidup kita itu masih ada waktu sisa, kita sampai bingung mau ngapain, yakinlah bahwa Allah belum memberikan keberkahan waktu untuk kita. Orang yang sudah disibukkan dengan berbagai macam amal soleh oleh Allah Azza wa Jal, maka ia akan mengatakan bahwa 1 kali 24 jam itu kurang. Nah, jadi kalau kita merasa kayaknya saya waktunya banyak ininya deh, banyak kosongnya gitu ya. Habis ngaji di tempatnya Buros di Wingko, habis itu sudah nggak ngapa-ngapain, masak udah gitu ya misalnya. Itu perlu ditanya tuh, Bu. Berarti kita kurang kerjaan ya, kita berarti harus menambah lagi amal soleh. Subhanallah ya. Jadi orang yang tidak bersegera dalam beramal soleh, tidak menyibukkan diri dengan berbagai macam amal soleh, maka dia akan diganggu oleh syaitan. Di antara gangguan syaitan, di antara godaannya menjerumuskan manusia ke dalam apa yang dilarang oleh Allah, yaitu ghibah. Bahkan yang miris ya ibu-ibu, nun sewu, di negara kita yang tercinta ini terkadang yang masih nonton TV justru ada acara yang apa? Acara-acara yang berbau ghibah. Acara apa misalnya? Gosip ya. Dan ketahuilah ibu-ibu, sejatinya waktu yang kita saat ini jalankan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo keputusan ada di tangan ibu-ibu semuanya. Hanya keluarga kami, alhamdulillah wa syukurulillah, hadza min fadlillah, ini keutamaan dari Allah. Kami sudah pensiun dini dari yang namanya nonton TV. Ya, kenapa? Karena ini keluarga kami, alhamdulillah. Karena kami merasa bahwa tontonan-tontonan yang ada di TV itu secara tidak langsung membuat kita akhirnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita melalaikan dari berbagai macam amal solih yang seharusnya itu menjadi bekal untuk kehidupan kita. Ya. Coba yang masih ada televisi di rumah ditulis kembali apa manfaatnya dan apa bahayanya, madaratnya ya. Nanti saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk pensiun dini ya, karena yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah ya. Orang-orang yang sudah merasakan bahwa ternyata TV itu lebih banyak madaratnya, maka atas izin Allah dia akan pensiun dini dari yang namanya nonton TV. Misalnya acara apa yang itu akan memudaratkan, diantaranya adalah tadi acara gosip ya kan. 1 jam 2 jam tuh kerasa nggak Bu nonton TV Bu? Nggak kerasa
Ya tidak kerasa. Tiba-tiba lihat jam sudah jam 11 malam. Lihat jam sudah jam 9 malam. Padahal kalau kita beristighfar 1 menit saja kita sudah mendapatkan 60 istighfar. Subhanallah. Dan 2 jam itu waktu yang sangat banyak kalau kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Baik, tadi yang pertama apa? Menyibukkan diri dengan berbagai macam amal salih. Yang kedua, di antaranya ingatlah bahwa semua ucapan kita itu akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa semua apa yang kita keluarkan dari lisan kita semuanya dicatat dengan baik oleh para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Ya, kalau kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan ada yang mencatat, maka kita berhati-hati dalam mengeluarkan kata dari mulut kita. Ya, bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti, apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Tidak ada pilihan kecuali diam atau berbicara yang baik. Ya, subhanallah ya akhwat, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang luar biasa. Ya, sampai-sampai semua apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu tercatat, ya, terekam dengan baik di hadapan Allah, dan besok kitalah yang akan melihatnya langsung. Ya, subhanallah. Baik, yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang soleh. Bergaulah dengan orang-orang soleh, di antaranya orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, ini menghindari ghibah. Ya, bergaul, berkomunitas, apalagi Bu? Itu menentukan kualitas diri seseorang. Ketika kita berkomunitas dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, maka orang lain akan melihat diri kita itu seperti apa. Subhanallah. Jadi hati-hati ketika memilih teman, memilih bestie, ya, karena sesungguhnya orang akan bisa menilai kita dengan siapa sesungguhnya bestie kita. Ya, jadi hati-hati Bu dalam bergaul, dalam berkomunitas, pilih pergaulan yang baik, pilih komunitas yang baik. Subhanallah, saya melihat ada jamaah-jamaah yang Masya Allah ya, awal-awal ngaji itu nggak mencatat. Saya lihat, saya nitenin gitu. Ya, nah, ini kayaknya jamaah-jamaah baru. Bukan di sini, bukan di sana, di luar. Lambat laun karena melihat kanan kiri nyatat, akhirnya Masya Allah terbawa loh Bu, terbawa nyatat, Masya Allah. Dan ini kan suatu hal yang baik. Sebaliknya, saya pernah juga ya diceritakan oleh suami saya bahwa beliau ketika itu mengisi ibu-ibu apa ya, kalau kata suami saya ibu-ibu rempong gitu ya. Betul. Loh kenapa kok kenapa Bi kok bilang ibu-ibu rempong? Jadi suami saya baru 1 kali, kata suami saya tuh baru 1 kali ngisi di sebuah tempat. Di situ tuh ibu-ibunya ngobrol sendiri-sendiri. Ya, subhanallah. Dan entah apa yang diobrolin. Lihat ibu-ibu, kalau kita berkomunitas dengan orang yang suka ngobrol dalam sebuah majlis, lambat laun kita akan tertular. Ya, iya enggak? Maka bersyukurlah kepada Allah manakala kita saat ini diberikan komunitas dengan bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang mau mencatat, orang-orang yang mau mendengar. Itu adalah hal yang Masya Allah hari ini sesuatu yang menurut saya loh Mbak Tias, ini sesuatu yang sangat-sangat langka ya. Jadi kalau kita sudah berjumpa dengan kawan yang baik, dengan komunitas yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau bestie kita solihah, pasti bestie kita itu selalu menyarankan kita untuk banyak mengingat Allah, untuk mengingat kematian, untuk datang ke kajian. Nggih mboten? Nggih. Kalau misalnya kita lagi futur, dia beri nasihat, ya sabar, bahwa hidup itu adalah sebentar. Namun kalau bestinya nggak solihah, yang ada dia akan jadi kompor. Tahu Bu kompor? Tambah panas ya. Bukan diberikan solusi untuk mendinginkan, tapi tambah panas. Ya, jadi hati-hati bergaul, hati-hati berkomunitas, dan pilih bestie yang baik. Yang keberapa ibu-ibu? Masya Allah. Yang keempat, hendaklah kita banyak-banyak mengingat aib sendiri. Ya, hendaklah kita banyak-banyak mengingat kekurangan diri kita. Dan yang terakhir,
ketahuilah bahwa dosa besar kalau sering dilakukan maka itu akan mematikan hati kita. Ketahuilah ya, kita harus menyadari bahwa dosa besar itu, riba itu kalau sering kita lakukan, lambat laun hati kita akan mati. Harus kita sadari bersama. Lambat laun hati kita akan mati. Kalau hatinya sudah mati, yang namanya nasihat itu dia tidak akan masuk. Ada orang nasihatin, kita akan berkata, kenapa kok dia heboh banget sih dengan dunia saya, toh uang-uang saya, baju-baju saya, gitu. Ada nggak orang yang begitu nasihatin? Ada, ibu-ibu pernah ketemu? Ya, Bu, jangan seperti itu. Loh, urusin aja kesalahanmu gitu misalnya ya. Toh ini juga uang-uang saya gitu. Subhanallah, itu diantara tanda orang memiliki hati yang sudah nggak sehat lagi. Ya, menolak nasihat dari orang lain. Masya Allah. Baik, poin yang selanjutnya ibu-ibu adalah bertaubat dari ghibah. Ya, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kemarin kita suka ghibah, maka caranya seperti apa agar kita bisa bertaubat dari ghibah? Di antaranya banyak-banyak memintakan ampunan kepada Allah. Banyak-banyak memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang digibahi. Misalnya, contoh, ada menantu dan mertua. Misal, contoh, menantu ini kalau ketemu temennya yang jadi bahan pembicaraan pertama adalah mertuanya. Mertua kalau ketemu sama teman sebayanya yang jadi bahan pembicaraan siapa? Menantunya. Kan memang begitu kadang ya. Secara tidak sadar diobrolin misalnya ya. Kecuali menantu dan mertua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya mertua itu paham, ya Allah saya kok kemana-mana mesti yang jadi bahan obrolan pertama ini menantuku gitu ya. Ya Allah saya sekarang memohon ampun kepadamu untuk diriku dan untuk menantuku. Ya Allah jadikanlah menantuku orang yang lebih baik, orang yang lebih sayang, ampunilah dosanya. Ya Allah jadikanlah menantuku orang yang pengertian kepada saya gitu ya. Masya Allah. Sebenarnya Bu, yang namanya menantu dan mertua itu bisa baik ya kalau dua-duanya tahu perannya masing-masing. Kalau dua-duanya bisa saling menghormati, bisa saling memuliakan. Mertua menyayangi menantu, menantu memuliakan mertua. Insya Allah tidak ada yang namanya ribut-ribut. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah kita sudah melihat betapa luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para menantunya. Ya, Rasulullah kan luar biasa tuh. Ya, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Masya Allah, baik. Nah, jadi kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang suka kita ghibai. Ya. Yang kedua, menyebut-nyebut kebaikan dia. Menyebut-nyebut kebaikan orang yang kita ghibai itu di tempat kita menggibahinya. Misalnya, kita biasanya lagi kumpul arisan. Contoh, misalnya, kita ngomongin menantu kita. Ya, menantu saya tuh begini-begini, Jeng, menantunya gimana Jeng, gitu ya. Saya tuh pernah Bu, saya menghadiri kajian di mana ya, saya lupa. Jadi waktu itu ada kajian suami saya ikut hadir. Kajiannya tidak di masjid, tapi waktu itu di rumahnya salah seorang dokter apa ya, saya lupa. Intinya saya ketemu sama ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu istri-istrinya dokter. Saya duduk bareng di situ tuh sebelum kajian dimulai tuh saling ngobrol. Ada yang ngobrolin menantunya, ada yang ngobrolin anaknya kuliah di mana, macem-macem. Astagfirullah. Saya besoknya sudahlah, saya nggak mau ikut lagi ke sana, saya bilang gitu ya. Karena memang subhanallah rata-rata yang namanya ibu-ibu itu kalau sudah ketemu teman-teman seusianya, jadi yang bahan obrolan tuh kalau nggak baik dengan menantunya ya. Dan kalau misalnya dia bertobat bagaimana? Maka cara bertobatnya, kalau dulu suka menjelek-jelekkan menantu di hadapan majelis, di hadapan orang lain, maka mulai sekarang membagus-baguskan menantunya. Alhamdulillah Jeng, menantuku sudah berubah. Alhamdulillah menantuku dia bisa menghormati saya. Alhamdulillah menantuku sudah mulai memahami saya, gitu terus ya. Kemarin alhamdulillah dibawakan oleh-oleh ini misal. Dirubah ya. Yang dari awal memburuk-burukan, menjelek-jelekan, sekarang membaik-baikan dengan apa yang pernah dilihatnya. Baik. Nah, kata para ulama, apakah ketika dia bertaubat dia harus lapor kepada orang yang digibahi, orang yang menggibahinya, atau cukup dia mintakan ampunan saja? Jawabannya apa Bu? Misalnya nih, saya ngobrolin Mbak Tias, misal tuh saya bertaubat, apakah saya perlu melapor kepada Mbak Tias? Mbak Tias, saya sudah bertaubat lah Mbak, saya sudah ngomongin jenengan kok yang baik-baik di hadapan orang, dan saya juga sudah memintakan ampunan kepada Allah untuk jenengan. Lapor nggak saya?
Tidak lapor. Ya, betul. Jawabannya adalah tidak perlu diketahui oleh orang yang kita menggibahinya. Ya, jadi cukup dalam keadaan kita benar-benar dengan tulus hati memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya, untuk yang kita gibahi selama ini, dan menyebut-nyebut kebaikannya di tempat yang pernah kita gibahi. Ya, subhanallah. Dan ini butuh keberanian, Bu. Ya, butuh keberanian. Melihat kebaikan orang lain tuh terkadang butuh sebuah perjuangan. Ya, Masya Allah. Baik, terakhir sebelum kita menutup, ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Nah, jadi ghibah tuh nggak semuanya nggak boleh. Ternyata ada ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, mengadukan ketidakadilan atau kedoliman, atau ketidakadilan kepada penguasa dan pihak yang berwenang. Mengadukan kedoliman atau ketidakadilan kepada penguasa atau orang yang berwenang. Orang yang berwenang tuh misalnya qadhi zaman dulu itu. Jadi kalau ada seorang istri misalnya merasa didolimi oleh suaminya, contoh misal, kemudian dia mengadukan kepada qadhi, wahai qadhi, saya termasuk istri yang tidak diberikan nafkah oleh suami saya selama setengah tahun. Itu termasuk ghibah atau bukan? Bukan, karena dia sedang mengadukan kedoliman suaminya. Begitu pula misalnya ada orang lain, dia merusak motor kita atau merusak barang kita dan kita merasa terdolimi, maka kita boleh mengajukan ini kepada qadhi sebagai bentuk pengaduan agar diberikan solusi yang tepat. Ya, jadi kalau kita terdolimi ibu-ibu, jangan sampai kita hanya menyampaikan kepada orang lain dari A, B, C, tapi kita harus melihat kepada siapa kita harus menyampaikan. Yang kedua, meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran atau meminta tolong agar dihilangkan kemungkaran. Itu boleh. Contoh misal, dalam sebuah kampung ada orang atau ada anak muda yang mabuk-mabukan. Ya, ibu-ibu, ada orang Kulon Progo nggak di sini? Di Kulon Progo itu saya pernah berkunjung ke Permata Islam. Ada namanya Permata Islam di Kulon Progo. Kami berkunjung itu, kata yang mendirikan di sana, kenapa asal didirikan Permata Islam? Karena kata beliau, diantaranya dulu ada segerombolan pemuda yang mabuk-mabukan di malam hari, sering banget sampai botolnya tuh tercecer kemana-mana. Ya, subhanallah, itu di Jogja loh, ada. Ya, dan akhirnya beliau melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa di sini tuh sering terjadi kemungkaran. Ada banyak pemuda-pemuda yang mabuk. Ya. Bukan saya menjelekkan Kulon Progo, bukan. Maksud saya adalah ternyata ibu-ibu di depan mata kita itu banyak kemungkaran, subhanallah. Dan jangan sampai kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling rendah, dengan serendah-rendahnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan mengingkari dengan apa? Dengan hati kita. Kalau kita bisa melapor kepada yang berwenang itu lebih baik. Ya, biarkan mereka yang akan mengurusinya, para polisi atau orang yang berwenang untuk mengambil orang-orang yang mabuk-mabukan itu untuk dibina. Ya, baik. Yang ketiga, jadi ketika melapor tuh bukan ghibah, bukan. Memberitahukan sebagai identitas diri. Contoh misalnya, di sebuah kampung itu ada banyak yang bernama Bagus. Ya, ada Bagus ini, Bagus itu, Bagus ini, Bagus ini. Kemudian datang seseorang yang dia mencari Bagus. Ya. Kemudian kita mengatakan Bagus yang mana yang dimaksud? Nah, orang ini mengatakan identitas si Bagus, Bagus yang kakinya pincang. Nah, itu apakah ghibah atau bukan? Bukan. Karena menyebutkan identitas seseorang. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan identitas seseorang untuk lebih mengenalinya, ketika ada yang bertanya maka itu diperbolehkan dan bukan dalam rangka ghibah. Ghibah yang diperbolehkan untuk tujuan identifikasi. Ya, untuk tujuan identifikasi itu diperbolehkan. Di zaman dulu juga Ibnu Umi Maktum, ya, beliau adalah seorang yang tunanetra. Ya, dan para sahabat ketika ada yang bertanya, Abdullah siapa? Abdullah yang tunanetra, itu tidak mengapa. Ya, baik. Yang keempat, jika yang dibicarakan adalah seseorang yang menampakkan perbuatan fasiknya dan kita memberitahukan orang lain agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama, maka ini juga diperbolehkan.
Kalau sudah jelas-jelas ada orang dia berbuat kemungkaran, ada fulana, dia itu sukanya memfitnah orang lain misalnya. Ini kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Maka kita memberitahukan orang lain, jangan deket-deket sama dia. Dia tuh hobinya suka memfitnah. Maka kata para ulama ini diperbolehkan dengan syarat bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah sebuah kebenaran, bukan baru tuduhan, bukan. Ya, ada orang yang suka mencuri misalnya, yang suka membegal, maka kita boleh memberitahukan orang lain, hati-hati kepada fulan karena dia hobinya mencuri. Hati-hati kalau jalan di malam hari karena di depan sana ada para pemuda yang biasa apa tuh kalau di Jogja tuh kelitih gitu ya. Hati-hati di kampung itu. Jangan jalan malam hari karena pemuda kampung itu biasa suka begal. Nah, itu boleh. Ya itu boleh. Jadi memberitahukan orang lain atas bahaya yang dilakukan oleh saudaranya karena menyebabkan sebuah kerusakan. Baik, terakhir. Sebentar ini panjang ya Ibu. Saya ambil yang paling simpel. Kalau yang tadi yang keberapa? Yang kelima ya? Yang keempat itu dalam bahasa Arab namanya mentahdzir. Maksudnya mentahdzir itu kita membiarkan dia tidak ditemani dan juga kita memberitahukan orang lain agar berhati-hati dengannya. Yang terakhir meminta fatwa. Meminta fatwa pada seorang mufti. Meminta fatwa kepada seorang mufti yang melazimkan dia menyebut nama saudaranya. Misal contoh, dia lagi ada permasalahan masalah warisan. Ya, masalah warisan. Kemudian dia menyebut-nyebut orang lain, kakak kandungnya, adiknya dalam rangka untuk mendapatkan jawaban dari mufti, itu diperbolehkan. Ya. Jadi dalam rangka meminta fatwa maka itu diperbolehkan. Ya. Ayahku telah bercerai dengan ibuku misalnya. Itu kan sesuatu yang kalau dia dengar nggak seneng kan, tapi harus disebutkan kalau dalam rangka membagi warisan misalnya. Ya. Ayahku dia sudah nikah lagi misalnya, itu juga diperbolehkan. Jadi ketika meminta fatwa maka dalam hal ini diperbolehkan. Cukup insyaallah 5 ya, insyaallah, dan itu diamalkan. Baik, sudah dapat berapa poin ibu-ibu? Cara bertaubat dari ghibah. Ghibah yang diperbolehkan. Terus apa lagi? Definisi ghibah. Subhanallah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai, insyaallah ya materi kita tentang ghibah sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.